Silahkan diulang, Rama. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hayes Talk. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait how to win business competition. Mungkin kita sudah sering sekali dengar dan pengen sekali ikut terkait lomba bisnis, tapi bingung mau mulai dari mana. Untuk mengobrol lebih dalam, kita sudah bersama Kak Bintang, yang pastinya punya banyak sekali pengalaman menarik yang akan dibagikan dengan kita saat ini. Halo Kak Bintang, bagaimana kabarnya nih Kak hari ini? Halo, selamat malam, Rama. Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Rama, gimana? Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Kak. Mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasan nih Kak, dari Kak Bintang boleh sharing-sharing dikit dulu nih terkait background Kak Bintang dari mana, lalu boleh ceritakan juga kesibukan Kak Bintang saat ini seperti itu. Oke, terima kasih, Rama, atas kesempatannya. Suara aku masuk ya, Rama, ya? Masuk Kak, Halo, suaranya masuk? masuk Harusnya Kak, masuk. masuk. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Aku Bintang Lubis, background aku terkait pendidikan, aku di manajemen dan juga hukum, tentu. Terus kesibukannya sekarang aku handle bisnis juga. Kalau sebenarnya di CV teman-teman juga juga bisa tahu. Aku megang PT, lalu juga aku sekarang juga marketing juga untuk tech record karir, dan juga ada yaitu aku masih sebagai seorang juri juga, juri business plan, business case, atau teman-teman kalau memang butuh untuk pitching marketing, pitching apa case dan lain sebagainya. Dan biasanya itu yang mengundang aku basically adalah kampus-kampus yang memang base-nya lomba nasional ataupun internasional gitu. Itu background aku. Dan mungkin kalau weekend gitu ya, aku biasanya ambil juga seperti MC, moderator, atau speakers kayak gitu. Jadi hal-hal itu yang akhirnya menjadi keseharianku sekarang, ramah gitu. Jadi kalau spesifik ketika kenapa akhirnya bisa diberikan amanah gitu ya di beberapa kampus, mungkin sekarang aku masih mahasiswa, Rama, izin. Aku masih semester 7 sedang skripsi gitu ya, dan juga di hukum juga. Tapi kenapa akhirnya menjuri di beberapa kampus yang notabene dia negeri, skalanya nasional ataupun internasional? Karena mungkin track record aku. Track record aku memang sejak SMA, mungkin karena background bisnis juga, dan juga sejak SMA itu aku memang alhamdulillahnya menang banyak lomba, winner juara satu, baik bisnis case ataupun bisnis plan. Itu yang melatar belakangi akhirnya sekarang alhamdulillah diamanahkan beberapa kampus gitu ya, negeri, untuk menjadi juri di kegiatan mereka. Seperti itu, Rama. Oke, keren sekali nih sudah dengar sedikit sekilas terkait background dari Kak Bintang yang bahkan saat ini masih kuliah ya Kak. Tapi sudah banyak prestasi di balik itu semua. Nah, terkait dari business case atau mungkin business plan competition, kan sudah diceritakan juga ya tadi kalau Kak Bintang itu sempat mengikuti beberapa perlombaan seperti business competition seperti itu. Nah, kira-kira ketika pas awal mengikuti kompetisi tersebut, apa yang menggerakkan hati kakak untuk, aku pengen nih ikut lomba ini, dan apa yang membuat kakak yakin bisnis kompetisi itu merupakan salah satu kompetisi yang sangat menarik bagi kakak? Oke, thank you, Rama. Jadi, I think for all, pertama adalah dari trust dulu. Aku mulai itu sejak, kalau bisnis memang sejak SMP, tapi kalau menjadi peserta gitu ya, itu pertama kali aku kelas 10. Aku biasanya adalah SMK, bisnis dari pemasaran. Baseku adalah secara keahlian adalah marketing. Kalau nanti ditanya tech record apa, pasti di marketing gitu ya, marketing dan business development. Dan poin yang pengen aku highlight adalah pada saat SMK, aku kelas 10, itu ada lomba mewakili sekolah, yaitu Virtual Company Indonesia. Nah, uh, di situ aku langsung ditunjuk jadi CEO, di mana itu yang mewakili, jadi aku tuh ada 2 delegasi dan aku CEO yang pertama, di mana aku ngebawahin
3 kelas, at least kelas 10 AB dan juga kelas 11B. Yang delegasi 1 hanya kelas 11A. Nah, aku nggak tahu kenapa akhirnya guru pembimbing itu menginginkan aku untuk menjadi delegasi, karena base-nya di situ tuh bisnis plan dan juga harus ada prototype juga, ada BMC-nya juga, presentasi pakai bahasa Inggris, harus benar-benar dijalankan bisnisnya, dan bebannya tahun lalu adalah juara 1, kita juara umum sekolah itu. Jadi menjadi beban yang luar biasa untuk aku, walaupun akhirnya first time, itu presentasi first time, kelas 10 lagi gitu ya, alhamdulillah menyabet juara kayak gitu, walaupun base-nya adalah base IDEA, dari ide. Waktu itu aku awal itu tuh makanan sehat base-nya kan, kayak gitu. Jadi itu sih Rama yang akhirnya mendasari akhirnya kenapa aku masuk di dunia bisnis plan, business case competition. Mungkin itu. Oke, baik. Berarti memang sudah dari SMP SMA bahkan ya, bisnis itu sudah menjadi apa ya, kayak hubungan yang erat sekali dengan Kak Bintang. Nah, ketika Kakak mengikuti competition tersebut, kira pasti mungkin ada yang namanya kekalahan gitu ya Kak. Nah, ketika terjadi suatu kekalahan, bagaimana Kak Bintang bisa meyakinkan diri Kak Bintang dan juga menyemangati Kak Bintang bahwa ini bukan titik akhir saya dalam ikut kompetisi ini, Kak? Oke, terima kasih Rama. Aku menyadari ketika aku melakukan kompetisi, mengikuti kompetisi tentu tidak ada yang 100% akan menang. Itu pasti, itu mutlak gitu. Sehingga pada saat menghadapi kegagalan atau nggak menang ya, paling at least juara 2 atau juara 3 atau bahkan tidak menang sama sekali. Yang perlu aku sadari adalah pertama terus aja nyoba. Berarti logikanya kalau emang aku kalah berarti secara idenya, secara solutionnya dan bahkan eksekusinya berarti aku ada yang salah gitu kan. Nah, sehingga yang dilakukan adalah evaluasi dari bisnisnya itu, baik secara prototipnya kah, atau secara perizinannya kah, atau secara apapun, itu harus aku evaluasi. Itu pertama. Kedua, aku berprinsip selalu ikut aja, ikut untuk selalu lomba gitu ya. Menang kalah itu biasa, karena kalau kita nggak mulainya dari sekarang ya kapan lagi kayak gitu kan, at least waktu itu prinsipnya kayak gitu. Dan poin ketiga, aku merasa ketika aku kalah gitu ya, ya sedih gitu ya, udah keluar kos gitu ya, tapi akhirnya tidak mendapatkan hasil apapun, mengecewakan tentu, tapi ya sudah, dari banyaknya itu kan at least aku ada 1-2 yang memang menang kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang membuat aku akhirnya belajar gitu, untuk nggak semuanya itu harus menang juga gitu Rama. Jadi yang penting 3 itu sih, bahwa kita emang benar-benar mau untuk belajar ya. Dan terakhir, poin pentingnya adalah aku rasa aku masih muda aja. Kalau emang gagalnya sekarang ya harus, daripada nanti pada saat udah tua kan, kayak gitu Rama. Oke, baik. Berarti memang harus mau belajar dan harus terima bahwa kekalahan itu pasti akan selalu ada gitu ya, Kak. Nah, eh, ketika seseorang atau mungkin suatu kelompok tim yang ingin mengikuti business case atau misalnya business plan competition, kira hal apa yang pertama kali harus dipersiapkan nih, Kak? Karena pasti banyak sekali teman-teman di luar sana yang ingin memulai tapi bingung mulainya dari mana. Entah itu mungkin dari idenya kah, atau mungkin dari pembentukan timnya kah, atau bagaimana nih Kak, kalau dari Kak Bintang sendiri. Gimana Rama? Tadi agak putus-putus di aku. Oke, baik. Jadi terkait bagaimana hal awal atau step pertama yang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana ketika ingin memulai bisnis competition seperti bisnis plan atau bisnis case seperti itu, yang harus menjadi hal utama yang dipersiapkan, Kak? Entah itu mungkin dari idenya kah, atau mungkin misalkan dari pembuatan timnya, atau bagaimana dari sisi Kak Bintang sendiri?
Oke, pertama yang teman-teman siapkan ketika teman-teman mau lomba bisnis gitu ya. Pertama adalah mentalitinya untuk mental juara. Mental juara itu bukan berarti harus juara, tapi kalau emang kalah ya udah nggak apa-apa gitu. Poin kedua, selain itu juga teman-teman juga harus mengevaluasi apa-apa yang menjadi base score dari lombanya teman-teman kayak gitu. Terus ketiga, siapkan prototipe, siapkan segala hal-hal yang memang menunjang untuk bisnis teman-teman itu bisa jalan gitu ya, bisa mature gitu, dan memang bisa relevan untuk dipresentasikan. Lalu poin ketiga adalah kasih contoh ke jurinya bahwa kita nggak lagi presentasiin hayalan, kita presentasiin barang beneran atau jasa beneran. Lalu poin keempat yang selalu aku highlight adalah dari segi keuangannya, dari segi strategi marketingnya, dan juga dari segi bagaimana yang paling penting tuh aku selalu lihat di bagian keuangannya. Apakah bisnis ini itu benar-benar bisa dijalankan atau tidak? Apakah ini benar-benar bisa untuk BEP at least atau payback periodnya itu di tahun keberapa dan lain sebagainya. Itu yang harus dipikirkan dan juga diperhitungkan sekali ketika teman-teman emang mau menjadi winner business point. Dan bahkan ketika background aku sekarang menjadi juri, yang selalu aku lihat pertama adalah dari segi tampilannya dulu. Aku ketika menjuri bisa 50, 100 gitu ya, melihat proposal itu kan banyak. Tidak semua proposal itu kan akan bagus, sehingga tampilan dari segi layout, terus juga sekecil pemilihan tulisan, pemilihan warna, color palette-nya, terus juga hal-hal penyajiannya yang akhirnya membuat aku interesting, mau baca, mau untuk mendalami sebetulnya apa sih bisnisnya teman-teman ini, apa sih yang di problem solvingin, apa sih yang menjadi profitnya, apa yang menjadi diferensiasi dari produk lain, unik sellingnya di bagian mana, kayak gitu Rama. Jadi hal-hal teknis itu yang memang harus dipikirkan. Dan yang paling penting terakhir adalah dari segi kerjasama tim. Aku selalu punya tim itu at least 3, 4, atau 5. Ya maybe biasanya aku perempuan sendiri gitu ya. Biasanya itu mereka punya passionnya masing-masing. Ada yang memang fokus di desain, ada yang memang fokus di keuangan, atau yang fokus di marketingnya atau di bagian awal tuh executive summary dan lain sebagainya. Itu mereka punya jobnya masing-masing. Sehingga ketika kita punya tim yang memang secure, yang memang siap untuk berlomba, itu lebih baik dibandingkan kita head to head sendiri. Kayak gitu, Ram. Oke, baik. Terkait dengan tim nih, Kak. Karena kan di business competition pasti biasanya banyaknya berbentuk tim ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dari Kak Bintang sendiri menyatukan setiap ide dari tiap anggota tersebut untuk bisa menjadi satu ide yang menarik, unik, dan beda, Kak, di kompetisi kan? Oke, terkait Uniklas itu, pertama yang perlu digarisbawahi, aku akan fokus ke bagian proposal dulu. Kalau kita ngomongin proposal, yang harus menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyajikan itu kepada juri, betul tidak? Baik dari segi penampilan proposal dan juga isinya, dan juga kesesuaian. Karena setiap kompetisi punya standarnya masing-masing, punya nilainya masing-masing, sehingga itu yang harus diikuti. Lalu kalau kita ngomongin mengenai, ini udah clear ya, hanya 3 poin itu aja ketika teman-teman applying proposal. Tapi ketika teman-teman nanti masuk ke pitching itu sudah otomatis sudah final, di depannya teman-teman adalah juri, yang harus diperhatikan adalah pertama dari penampilan. Teman-teman harus bisa membawakan bahwa itu adalah idenya teman-teman. Aku selalu berpesan, untuk memotivasi di awal, aku selalu bilang bahwa teman-teman, ide bisnis ini adalah punya teman-teman, mutlak punya teman-teman. Kita semua di ruangan ini nggak tahu itu profitnya berapa,
itu tentang apa dan sebagainya kita nggak tahu. Jadi please benar-benar do best yourself gitu ya, at least, dan pede ketika presentasi. Itu pertama. Kedua, jadi pada saat presentasi itu jangan jangan kesannya kita nggak tahu, kan itu bisnis kita, logikanya kayak gitu. Poin kedua, ada namanya kerjasama tim pada saat pitching, yaitu ada lempar-lemparan tektokannya itu harus yang oke, harus yang tepat. Makanya penting untuk teman-teman mengulang, lalu mempelajari dengan siap, sehingga kita bisa melihat kesiapan itu. Poin ketiga yang paling penting adalah contoh dari bajunya di matchingin gitu ya, di look different, atau kalau teman-teman produknya adalah fashion atau apapun dipakai biar ngerasa bangga, atau kalau emang apapun gitu ya, makanan atau apa dibawa dibuat gitu ya dan dikasih ke juri, itu salah satu value deal yang memang selalu aku nilai kayak gitu. Poin ketiga, kesiapan mengenai prototipe-nya. Kalau emang bentuknya web itu pada saat itu bisa didemonstrasikan, terus kalau emang itu fokusnya adalah makanan ya dibuat, kalau emang fokusnya barang ya langsung dipraktekkan. Bagaimana akhirnya teman-teman pada saat presentasi itu storytelling-nya itu jalan. Teman-teman tuh beranggapan bahwa ketika pitching yang paling penting adalah di hadapan teman-teman adalah investor, juri itu adalah investor. Maka bagaimana akhirnya meyakinkan beliau gitu ya, ya dari segi penampilan, dari segi isi itu meyakinkan untuk kita, oke, you are the best gitu, lu paling beda, lu yang paling unik daripada kontestan yang lain. Seperti itu Rama. Jadi ada dua konteks yang bisa teman-teman pertimbangkan ketika mengikuti business plan atau business case. Dan kesesuaian nilai, terakhir adalah kesesuaian nilainya. Panitia itu punya benchmarking untuk nilai seperti apa, itu harus dilihat juga. Poin-poinnya kan nanti kesebar ya, untuk 20%-nya apa, 30%-nya biasanya peserta itu akan tahu kayak gitu. Apa yang sebetulnya dinilai, kesesuaian apa, kayak gitu. Apalagi kalau business case yang internasional, mereka punya standarnya masing-masing. Apakah mau fokus ke problem solving-nya, apakah fokus ke sustainability-nya, apakah fokus pada ke pembaharuan idenya, atau fokus ke keberdampakannya, itu kan berbeda. Jadi itu yang harus di highlight teman-teman ketika mau mengikuti business plan or business case competition. Gitu, Rama. Oke, baik. Nah, tapi kira-kira sepanjang Kak Bintang sebagai juri di bisnis competition ini, kira-kira temuan-temuan atau kesalahan apa saja yang biasanya banyak dilakukan oleh para peserta bisnis competition ini, Kak? Oke, menarik sekali pertanyaannya Rama. Jadi pada saat aku menjadi juri gitu ya, aku melihat ada kesalahan itu pertama, kita ngomongin dulu dari segi apa dulu nih? BMC deh. Kalau temen pasti selalu aku highlight adalah penyajiannya dulu. BMC ini kan ada 13 framework gitu ya, at least 9 ke 13 gitu. Nah, itu kan isinya beda-beda. Kalau meaningnya aja teman-teman nggak tahu, contoh revenue stream gitu ya, atau contoh biaya dan lain sebagainya, teman-teman aja nggak tahu itu harusnya dimasukkan apa, itu kesalahan fatal. Jadi harus tahu dulu, oke, ini termasuk revenue stream perusahaan gue nih, oh ini termasuk revenue yang memang tetap nih, itu harus teman-teman tahu. Poin kedua, kalau kita ngomongin mengenai proposalnya, biasanya kesalahannya itu adalah dari segi penyajiannya tidak sesuai. Mungkin dari desainnya, mungkin dari penulisannya, terus juga isinya. Kita kan melihat proposal banyak ya, isinya mungkin kebanyakan ChatGPT atau bahkan datanya. Dan yang paling aku concern adalah aku langsung ke bawah, aku cek dia ngasih data ke kita apa. Biasanya yang paling aku suka adalah dia langsung ngasih Excel, link Excel untuk kita langsung melihat bagaimana akhirnya dia memproyeksikan keuangan perusahaannya. Itu aku paling suka. Terus ketika dia bisa memasukkan prototipenya, baik kalau emang web ya monggo, kalau emang jasa ya monggo masukin, kalau emang barang makanan ya itu masukin, atau kegiatan-kegiatan CSR-nya biasanya kan ada di lampiran tuh, berarti emang ini settle nih, dia udah berjalan nih, dia benar-benar mau nih untuk
bikin bisnis ini, itu yang selalu aku suka. Dan di bawah biasanya ada perizinan. Kalau emang itu makanan-makanan kayak biasanya teman-teman itu bikin apa, kue dari bunga telang, atau mungkin biasanya contoh apa ya, yang harus menggunakan lab-lab gitu ya, harus diuji dulu. Aku suka sekali ketika di lampirannya teman-teman memasukkan itu. Nah, yang paling penting adalah, ya selalu aku highlight adalah bagaimana samsomnya teman-teman, siapa target marketnya. Kalau emang base-nya teman-teman, in case teman-teman di Jakarta, ambillah yang emang di Jakarta dulu, yang emang bisa dijangkau dulu. Jangan usah terlalu banyak-banyak kayak gitu, apalagi udah berpikir ekspor, padahal potensinya lebih banyak di Indonesianya dulu. Terus juga di bagian pemasaran dan keuangan. Pemasaran aku selalu melihat apakah yang dia tuju itu terdish out atau tidak, apakah betul-betul um, betul-betul bisa untuk direalisasikan dengan kondisi keuangannya atau enggak, kayak gitu. Jadi ada satu kesalahan yang aku lucu banget sekarang ini, anak-anak itu lebih senang untuk mempromosikan sesuatu dengan menggunakan influencer, yang dimana kalkulasi influencer itu lebih besar gitu ya biayanya dibandingkan keuntungan profit setahun. Itu kan nggak make sense akhirnya, bener nggak? Masa dia biaya marketingnya lebih besar dibandingkan profitability-nya per tahun? Itu menjadi masalah akhirnya, Rama. Kayak gitu. Terus juga ada juga untuk pada saat presentasinya, mereka nggak tahu banget untuk apa namanya, untuk gimana menyajikan, meyakinkan, dan juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh juri. Kayak gitu, Rama. Jadi konteks itu yang biasanya dilakukan oleh teman-teman pada saat berkompetisi gitu. Oke, baik. Berarti memang intinya adalah harus tahu dulu nih kita mau arahnya kemana, lalu terkait isi dan pembahasan yang ingin diangkat itu juga harus paham betul, begitu ya, Kak. Nah, namun apabila ketika ingin mengikuti bisnis competition ini, pastikan banyak sekali struggle-nya, banyak sekali yang dipikirkan kan. Nah, ketika akan memulai bisnis competition ini, apakah kita harus berpikir in simple way, misalkan dengan ide yang simple tetapi mengena, atau yang memang sangat complicated, Kak? Oke, thank you, Rama. Jadi terkait ide, kenapa akhirnya, Rama, kalau juri itu biasanya nggak mungkin dua, atau bahkan satu, biasanya minimal tiga, karena setiap juri itu punya, yang harus aku garis bawahi adalah punya backgroundnya masing-masing, punya concernnya masing-masing, dan punya nilai masing-masing. Sehingga setiap juri itu punya pikirannya masing-masing. Ada yang memang suka, yang memang dia harus ide terbaru nih, harus out of the box. Ada juga yang yaudah harusnya yang realistis aja sih, gak usah yang terlalu muluk-muluk atau gimana, itu berbeda. Tapi yang pengen aku tekankan adalah bagaimana kuncinya adalah di kepenulisan teman-teman PD secara data itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan bahasanya. Dan kedua, dari penyajian presentasi itu bisa meyakinkan. Dan juga poin ketiga adalah bagaimana teman-teman dengan ide yang dibawakan itu merasa secure, merasa oh, aman nih gue ngebawa ini, dan juga gue pede nih dengan ide-ide yang gue kasih, kayak gitu. Jadi kuncinya itu aja, ketika teman-teman emang mau coba main aman gitu ya, dan bisa untuk interesting juri judge gitu. Oke, baik. Eh, Mungkin dari Kak Bintang sendiri, untuk saat ini yang memang mungkin ini sedikit contekan gitu ya untuk teman-teman yang mendengarkan podcast saat ini, kira-kira eh, bidang atau bidang ilmu atau topik yang emang sering atau biasa diangkat menjadi topik utama yang sangat eh, menarik minat juri itu apa ya, Kak, kalau boleh tahu saat ini? Hmm, topik yang menarik untuk juri. Perlu aku garis bawahi kembali, tergantung jurinya suka suka topik apa. Tapi kan juri punya keterbatasan isu. Keterbatasan isu adalah pada saat dia
contoh di kamus ini dia mengenai sustainability. Oke, kan di situ ada benchmarking nilainya ya. Akan ada fokus-fokus pada isu sustainability aja, ada fokus-fokus yang memang keberlanjutannya aja dan lain sebagainya. Juri itu punya interestingnya masing-masing tentu, tapi kita apa ya, langsung bukan terhalang ya bahasanya, langsung dikerutkan pada apa yang menjadi kebutuhan panitia gitu, fokusnya apa, lalu tema besarnya apa, purpose-nya seperti apa, kayak gitu. Tapi kalau ditanya sekarang apa sih yang paling paling oke, yaitu contoh teman-teman bisa untuk mengangkat blue economy, teman-teman bisa mengangkat mengenai sekarang kan sampah juga, apalagi sampah yang paling besar di Indonesia kan sampah rumah tangga. Itu bisa untuk menjadikan problem yang bisa, I think it's a good opportunity lah. Tuh, terus juga poin ketiga yaitu yang berdampak kepada masyarakat sehingga itu benar-benar terlaksana, apakah itu benar-benar profitable dan memang bisa dijalankan. Dan I think for realistis semua bisnis harus bisa memang dijalankan, jadi tidak cuman ide yang memang bagus tapi pada saat eksekusi, contoh di awal mereka membutuhkan 1 M atau enggak usah jauh-jauh itu 100 juta di awal gitu ya. Aku sering banget ketemu yang kayak gitu, tapi kan akhirnya eksekusinya bagaimana dengan backgroundnya teman-teman yang masih kuliah, di mana mungkin belum ada channel-channelnya dan lain sebagainya. Itu kan menjadi pertanyaan kembali, apakah ini bisa direalisasikan atau tidak. Tapi pada kuncinya adalah ketika ditanya apa yang disukai, itu tergantung juri. Tapi tadi udah aku kasih spill ya, apa aja yang kiranya bisa dilakukan oleh teman-teman. Atau terakhir adalah keberbaharuan, bagaimana contoh kayak apa ya, contoh teman-teman sekarang ini lagi booming apa ya, mungkin kayak minuman kayak dulu kan nggak ada matcha gitu ya, sekarang akhirnya ada matcha es krim lah, matcha apa something like that, tapi matchanya yang lebih sehat mungkin dari apa dan lain sebagainya, itu kan bisa. Jadi bagaimana, terserah teman-teman mau kebaharuan atau mau modifikasi atau ATM, atau teman-teman memang mau ya udah ikut menjadi pebisnis yang memang let it flow aja gitu, yang kayak apa yang memang menjadi needs-nya dari customer tinggal dibuatin uniqueness-nya dari produk kita, itu bisa ya gitu dong. Oke, baik, baik. Jadi sudah ada sedikit tips-tips atau bocoran sedikit ya dari Kak Bintang nih. Oke, mungkin saya ingin bertanya terkait dari POV Kak Bintang yang sudah mengikuti banyak sekali kompetisi seperti itu. Kira-kira ada tidak apa yang dirasakan oleh Kak Bintang ketika sudah mengikuti banyak sekali kompetisi, terutama di business competition ini, Kak? Feel-nya ya, feel-nya I Ya. think aku happy banget sih jujur ketika aku dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi yang menjadi kesukaanku gitu ya. Aku sangat happy sekali karena aku merasa itu bukan menjadi tantangan atau menjadi kepusingan, tapi itu adalah it's my life I think, because my background juga manajemen dan juga hukum juga, jadi aku akan berkutit di situ selalu, apakah mengenai R&D-nya, lalu mengenai human resource-nya, karena aku beberapa kali selain CEO juga HR gitu ya, di beberapa perwakilan competition, terus juga di bagian keuangannya terutama gitu ya, bagaimana akhirnya itu betul-betul terjadi dan dijalankan itu profitable. Dan juga yang paling aku selalu lihat, karena backgroundku marketing, selalu di marketing, tapi bukan berarti aku tidak melihat sisi-sisi lain ketika aku menjadi juri. Akses to bagian SDM itu penting sekali, bagian keuangan terutama gitu ya, dan juga bagaimana teman-teman menyajikan itu. Jadi I think kalau ditanyain feel, I really happy karena ini benar-benar background aku sekali, dan memang iya, I think ini bukan kerja bagi aku malah merasa setiap hari belajar, bertemu dengan teman-teman baru, membawa ide baru, membawa solusi baru, sehingga aku makin makin happy dan optimis kayak gitu, karena alhamdulillah jadinya sebelum sidang ini gitu ya,
banyak itu undangan untuk menjadi juri dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dan aku bertemu akhirnya ide-ide baru, fresh dan apa namanya, aku akhirnya bisa belajar lagi. Jadi aku tidak hanya menjadi seorang praktisi aja gitu ya, tapi aku harus membaca lagi, aku harus menjadi seorang akademis lagi. Apakah betul nggak ya ini datanya, apakah bener nggak ya emang ini tuh punya khasiat ini dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gitu kan aku sebagai juri harus harus melihat dengan teliti, sehingga nilai yang aku berikan juga juga objektif sesuai dengan apa yang menjadi concernnya teman-teman gitu gitu Ramah. Oke, baik-baik jelas sekali, Kak. Jadi memang banyak sekali manfaat yang didapatkan setelah mengikuti banyak kompetisi ini ya, Kak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Kak, di podcast kita hari ini. Mungkin boleh disampaikan oleh Kak Bintang satu kalimat atau kalimat penutup yang bisa disampaikan untuk anak-anak muda, terutama bagi mahasiswa yang masih minder duluan nih, mau ikut lomba bisnis kayak gimana mulainya, lalu yang mungkin masih struggle untuk mengikuti lomba-lomba, terutama di business competition ini, Kak. Mungkin boleh disampaikan. Oke, Bismillah. Terima kasih Rama. Jadi yang selalu dimanapun, at least I'm a speakers or jury gitu ya, selalu aku bilang adalah ketika teman-teman ikut business plan competition atau business case atau pitching or something, yang perlu teman-teman tekankan adalah pertama teman-teman prinsipnya adalah prinsip untuk belajar dan menang ya. Menang dalam artian ya pemenang juga pernah kalah kan, at least punya mentality itu. Ketiga, teman-teman pegang integritas dimanapun. Kalau emang di syaratnya nggak boleh untuk um, apa yang udah pernah menang kompetisi, jangan dipakai lagi. Teman-teman tuh seorang akademisi loh, gitu. Sehingga merasa rasanya agak tidak tepat ketika teman-teman akhirnya syaratnya dari panitia tidak boleh dikompetisikan lagi ketika udah menang, tapi digunakan lagi. Itu yang agak miris gitu. Itu adalah tanggung jawab sosial teman-teman gitu. Poin keempat adalah ketika teman-teman mau memulai, mulai aja gitu ya. Dan I think yang selalu aku tekankan dimanapun juga, pede sama apa yang punya teman-teman ide, tapi bukan berarti teman-teman stuck di situ. Tetap minta masukan, tetap minta untuk kasih apa ya, mendengarkan siapapun yang memberikan saran gitu ya, dan fokus sama developing the business kayak gitu, sehingga bisnis itu bisa tercapai atau mungkin teman-teman bisa mendapatkan peluang-peluang besar lainnya dengan kompetisi ini kayak gitu. I think nggak ada yang sia-sia ketika teman-teman mengikuti bisnis plan gitu ya, karena udah waktunya kok sekarang, dan banyak juga informasi. Terakhir, teman-teman adalah digital savvy, sehingga apapun informasi dan lain sebagainya itu sangat terbuka, tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana teman-teman bisa kritis memilih data yang paling relevan, memilih isu yang memang bisa teman-teman angkat, dan bertanggung jawab atas apa-apa yang buat sama teman-teman kayak gitu Rama. Oke, berarti intinya adalah harus mau belajar, harus mau menerima kekalahan, menerima saran dan kritik dari orang lain selama proses kompetisi berlangsung ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bintang karena sudah menyempatkan waktu di podcast Hayat Talk pada hari ini. Sukses terus untuk Kak Bintang ke depannya dan semoga terus dilancarkan skripsinya sampai nanti wisuda. Sukses terus Kak Bintang. Terima kasih banyak Kak. Sorry, masih ke mute. Terima kasih banyak juga Rama sudah memberikan kesempatan. Ditunggu untuk ditunggu untuk rilisnya ya podcastnya. Thank you. Oke, Malam. oke, baik malam. Terima kasih Kak. Oke. Dengan senang hati. Oke. Oke.